Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dan juga ibu-ibu sekalian. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ya ke dalam kegiatan Metaplan pada malam kali ini sebagai pemenuhan tugas kami yaitu mata kuliah program gizi dan evaluasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Anita Kusuma, biasa dipanggil Dita. Di sini saya sebagai fasilitator atau yang memandu kegiatan Metaplan pada malam kali ini. Namun saya tidak sendiri, saya di sini dibantu oleh rekan-rekan saya. Ada Iza Tarina sebagai co-fasilitator, kemudian ada Safira Maharani, ada Meisya Rizky, Nurul Fadila, Anastasia, Desti Prastanti, Dinda Arum, dan terakhir ada Dava Ashari. Oke, sebelumnya saya izin menjelaskan dulu ya Ibu-Ibu terkait apa sih itu Metaplan gitu. Nah, Metaplan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk menggali pendapat ibu-ibu sekalian mengenai permasalahan gizi yang sudah kami tetapkan. Nah, pada malam kali ini topik kita adalah terkait dengan permasalahan gizi stunting pada anak. Nah, kemudian peserta daripada Metaplan pada malam ini adalah ibu-ibu sekalian yang memiliki anak usia 1-5 tahun yang berjumlah totalnya 8 peserta, Bu. Oke, sebelum kita masuki ke acaranya, izinkan kami untuk membacakan terkait teknis pengumpulan pendapatnya dan juga teknis peraturannya. Mungkin dari teman saya bisa dibantu untuk share screen dan menjelaskan. Terima kasih. Ketika diminta untuk memberikan pendapat. Keempat, peserta diharapkan aktif selama diskusi berlangsung. Kelima, peserta wajib memberikan pendapat dari pertanyaan yang ditanyakan oleh fasilitator, dan untuk jawaban sendiri tidak ada jawaban yang benar atau salah, dan tidak ada jawaban yang lebih baik atau yang lebih buruk. Jawablah sesuai dengan pendapat masing-masing dan sebebas mungkin. Untuk teknis pengumpulan pendapat, 1. Pertanyaan akan dibacakan oleh fasilitator. Kedua, peserta dapat menuliskan jawaban di kolom chat Zoom dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketiga, penulisan pendapat tidak perlu diberi nama. Keempat, setelah seluruh pendapat terkumpul, maka akan dibahas bersama sehingga didapatkan kesimpulan. Kelima, pembahasan kesimpulan akan dipadu oleh co-fasilitator. Oke, baik. Mungkin dari teknisnya itu ada yang ingin ditanyakan dulu, Ibu. Jadi saya izin menekankan kembali ya bahwa di sini itu tidak ada jawaban benar atau salah atau yang lebih baik atau yang lebih buruk gitu. Jadi ini pure bebas opini dari ibu-ibu sekalian. Nanti ibu-ibu menuliskan pendapat ibu-ibu di kolom chat tentang jawaban pertanyaan yang akan kami sampaikan seperti itu. Dan ini juga tidak perlu diberi nama untuk jawabannya. Jadi bebas beropini gitu lah, Bu ya. Mungkin uh, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas ibu-ibu? Oke, kami anggap sudah cukup jelas, G. Oke, mungkin tadi kan kita sudah itu ya, Bu, sudah memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nurida. Oke, mungkin tadi kan kita sudah itu ya, Ibu, memperkenalkan diri. Nah, sekarang uh, kami juga ingin lebih mengenal ibu-ibu sekalian, jadi mungkin nanti kita bisa saling mengenal gitu ya. Untuk Tesha mungkin bisa dibantu share screen. Oke, ini ada dari Ibu Silvi Yasmin Zakia ya, oke. Oke, baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak. Kemudian ini tadi Ibu Adela masih belum respon, mungkin terkendala sinyal. Kita lanjut ke Ibu Dwi Rina ya. Halo Ibu Dwi Rina. Oke, sepertinya juga masih terkendala sinyal. Kita lanjut ke Ibu Imayuha. Apakah Ibu? Oke, ini tadi Ibu Wirina sudah menjawab. Baik. Untuk anaknya kira-kira usia berapa ya, Ibu? Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu Wirina. Selanjutnya tadi ada dari Ibu Imayuha.
Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Imayuha dan Ibu Adela. Selanjutnya ada dari Ibu Martiah. Di sini ibu-ibu juga bisa open mic ya Bu, misalnya mau open mic. Ibu Martiah apakah Oke, seperti masih ada terkendala sinyal juga. Kita lanjut ke Ibu Natalia Putri ya. Oke, ini ada dari Ibu Martia. Boleh dibantu usia dan jenis kelamin anaknya, Ibu? Oke, ini juga dari ada Ibu Natalia Putri. Oke, anaknya usia 3 tahun. Oke, terima kasih Ibu Martia. Kemudian terakhir ini, oh enggak, ada dari Ibu Nurida dan juga Ibu Salsabila. Mungkin bisa dibantu perkenalan. Oke, ini dari Ibu Salsabila, anaknya usia 3 tahun 2 bulan, perempuan. Dan dari Ibu Natalia Putri, jenis kelamin anaknya juga perempuan. Baik. Ini kemudian juga ada dari Ibu Silvi Yuli Indrawati. Bisa dibantu memperkenalkan usia anaknya, Ibu. Oke, ini masih terkendala sinyal. Kita lanjut ke Ibu Tiza. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Tiza. Dan ini juga sudah ada dari Ibu Silvi. Usia anaknya 4 tahun perempuan. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Mungkin dari Ibu-Ibu, sekali lagi saya izin mengingatkan, kalau yang bisa on cam, nggak apa-apa banget buat on cam ya Ibu. Biar kita juga saling mengenal satu sama lain gitu ya. Oke, berikutnya mungkin langsung saja kita masuk ke sesi diskusinya ya Ibu. Jadi sekali lagi saya izin menjelaskan bahwa nanti akan ada pertanyaan, kemudian Ibu nanti menjawab, masing-masing ibu-ibu sekalian menjawab melalui kolom chat ya. Jadi tidak ada jawaban benar atau salah, yang lebih baik atau yang lebih buruk, ini benar-benar pure pendapat dari ibu-ibu sekalian, begitu nggih? Nanti setelah jawaban sudah terkumpul, kita akan diskusikan untuk didapatkan sebuah kesimpulan bersama seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi diskusinya. Ada Menyampaikan opini ini selama 1 menit melalui chat Zoom.
Baik, terima kasih, atas konfirmasinya dan terima kasih atas opininya Ibu, sekalian. Mungkin bisa, izin saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nggih? Bisa dibantu teman-teman? Oke, pertanyaan kedua, apa penyebab dari stunting yang Ibu ketahui? Nah ini, kami persilakan untuk para Ibu untuk chat melalui Zoom. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Ibu untuk konfirmasinya. Oke, bisa kita, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana gejala dan tanda dari stunting yang Ibu ketahui? Silakan Ibu bisa menuliskan jawabannya di chat room. Baik, kami anggap setuju nggih, Bu. Untuk jawaban untuk golongan ini akan kami masukkan ke kelompok yang warna merah muda, kertas merah muda.
Baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Untuk jawaban selanjutnya, tubuh pendek dan berat kecil tidak seperti teman-temannya. Untuk jawaban ini akan kami golongkan ke kertas yang warna merah muda, di kelompok yang merah muda. Apakah semuanya setuju dengan jawaban di kelompok ini? Baik, kami anggap setuju, nggih, Bu. Selanjutnya untuk jawaban selanjutnya, tinggi badan rendah, tubuh kurus, tumbuh lebih lambat dari usianya. Perkembangan lambat seperti bicara, berjalan, tumbuh gigi, dilihat pada 1000 hari pertama. Baik, untuk jawaban ini kami izin masukkan ke kelompok yang kertas merah muda. Apakah ada yang perlu dikonfirmasi? Apakah Ibu setuju untuk jawaban ini, G? Baik, kami anggap untuk sementara ini untuk jawaban ini setuju semua, G. Sama untuk ini ada kurang satu jawaban. Apakah bisa ditambahkan atau memang belum ada, G? Bisa tolong dicek. Mungkin bisa ditampilkan dulu jawabannya, G, biar tidak menunggunya. Baik, mohon izin untuk membacakan jawaban selanjutnya. Dijawab, berat badan tidak naik atau kurang dari standar selama 2 bulan berturut-turut. Tinggi badan stagnan. Baik, jadi untuk jawaban ini akan kami tambahkan ke kertas yang warna biru. Apakah ada yang perlu dikonfirmasi? Apakah Ibu setuju? Baik, kami anggap setuju, nggih, Bu. Selanjutnya, baik, terima kasih untuk konfirmasinya. Oke, untuk jawaban selanjutnya, tanda stunting, badan kerdil, pertumbuhan terlambat, wajah tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Untuk jawaban ini, kami akan tambahkan di kertas yang warna pink, ya. Apakah ibu-ibu setuju untuk jawaban ini? Baik, kami anggap sudah setuju, nggih, Bu. Terima kasih untuk opini yang sudah diberikan. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Oke, baik. Saya izin melanjutkan pertanyaannya, Ibu. Oke, jadi pertanyaan keempat itu mengapa stunting harus dicegah? Dari ibu-ibu dipersilakan untuk menyampaikan opini atau pendapatnya melalui chat Zoom ini.
tadi siapa ya? Oh, terakhir ya. Yang terakhir ada apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas stunting. Monggo ibu-ibu dipersilahkan untuk memberikan pendapatnya melalui chat Zoom ya.
Mungkin bisa berikutnya adalah dilanjut ke sesi kesimpulan ya terkait hasil diskusi metapad yang sudah kita semua bahas. Berikutnya pada rekan saya dipersilakan. Dari diskusi metapad hari ini didapatkan berapa variasi jawaban gitu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang ada berkali mengenai stunting? Ada di kelompok pertama yaitu kurang gizi, asupan gizi kurang sehingga tinggi badan kurang. Lalu kelompok kedua gagal tumbuh, kerdil, tinggi badan di bawah rata-rata sesuai usianya. Baik, berarti setuju nggak ada terdapat dua kategori kelompok jawaban di pertanyaan pertama. Kemudian bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Next, bisa next. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa penyebab dari stunting? Di kelompok 1 ada kondisi ibu hamil yang kurang baik dan kurang diperhatikan. Di kelompok 2 tidak diberikan ASI yang eksklusif. Di kelompok 3 kekurangan gizi anak dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kelompok 4 yaitu kurang gizi saat kehamilan, penyakit menular. Kemudian di kelompok 5 ada ibu yang kekurangan mengonsumsi makanan yang bergizi. Dan di kelompok terakhir, kelompok 6 yaitu faktor lingkungan. Jadi dari lingkungan. Jadi terdapat 6 kategori, terdapat 6 bisa dijawab di kolom ini. Ya, baik, setuju ya, berarti Ibu dapat 6 kategori kelompok jawaban. Oke, kita lanjut ke pertiga. Baik, di pertanyaan nomor 3 ada pertanyaan bagaimana gejala dan tanda dari stunting. Di kelompok 1 ada badan kurus, kelompok 2 bertubuh pendek, pertumbuhan melambat. Lalu di kelompok 3 berat badan tidak naik, cenderung menurun. Jadi dari jawaban Ibu dapat disimpulkan gejala dan tanda stunting yaitu badan kurus, bertubuh pendek, berat badan tidak naik, cenderung menurun selama 2 bulan berturut-turut. Jadi terdapat 3 kategori kelompok jawaban. Bagaimana Ibu? Apakah setuju? Oke, baik, berarti setuju nggak ada 3 kategori kelompok jawaban di pertanyaan ketiga. Bisa next. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu mengapa stunting harus dicegah. Di kelompok 1 ada jawaban karena stunting berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Lalu di kelompok 2, karena jika sudah stunting, maka tidak dapat diobati dan berefek sampai dewasa. Lalu di kelompok 3, karena pada 1000 hari pertama merupakan masa keemasan anak, jadi harus mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, dari jawaban ibu-ibu dapat disimpulkan bahwa stunting harus dicegah karena berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Jika sudah stunting akan berefek sampai dewasa dan anak harus mendapatkan nutrisi yang cukup di 1000 hari pertama karena dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Jadi terdapat 3 kategori kelompok jawaban. Bagaimana pendapat ibu-ibu? Apakah setuju? Oke, baik. Berarti setuju Ibu di pertanyaan 4 terdapat 3 kategori kelompok jawaban. Kemudian bisa next. Nah, ada pertanyaan terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas stunting? Di kelompok 1 ada memenuhi nutrisi secara optimal, memperbaiki gizi dan pola makan anak, memberikan MPASI yang memadai. Kemudian di kelompok 2 menghindari asap rokok, melakukan hidup bersih dan sehat. Di kelompok 3 ada segera konsultasikan ke tenaga kesehatan jika sudah ada tanda dan gejala. Kemudian di kelompok 4 memberikan ASI eksklusif. Di kelompok ada memenuhi gizi ibu selama kehamilan. Lalu di kelompok 6 yang terakhir yaitu selalu memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya ikut posyandu, mengikuti program imunisasi lengkap, dan rutin menimbang dan mengukur tinggi badan anak. Jadi dari jawaban ibu-ibu di pertanyaan kelima ini dapat disimpulkan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memberantas stunting yaitu dengan memenuhi dan memperbaiki gizi serta pola makan memberikan MPASI yang memadai. Melakukan pola makanan, tanda, dan gejala stunting. Jadi dapat 6 kategori kelompok jawaban. Bagaimana Ibu-Ibu, apakah setuju?
Ya, baik. Jadi di pertanyaan kelima ini terdapat 6 kategori kelompok jawaban, G. Baik, sekian saya kembalikan ke fasilitator. Oke, baik. Kemudian acara berikutnya adalah sharing materi. Ada Kenzo, dipersilakan. Mungkin Tasya bisa dibantu share juga. Oke, baik. Makasih. Tes apa suara saya sudah terdengar? Dengar juga. Baik, terima kasih pada Nindita. Selanjutnya yaitu ada paparan materi ya, sedikit tentang stunting. Jadi ini udah di slide sebelum. Di sini belum saya. Mungkin bisa dari aku aja, Zo. Oke, boleh. Baik, kita masuk ke materi. Jadi tadi itu sudah dijelaskan bahwa kita membahas stunting. Nah, apa sih stunting itu? Tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab sama ibu-ibu dan hampir semuanya termasuk benar pertanyaan apa jawabannya. Nah, jadi stunting itu merupakan hambatan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai akibat dari asupan gizi yang tidak cukup dan infeksi yang berulang serta kurangnya stimulasi psikososial. Nah, stunting juga kerap kali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan meta dan belajar tidak maksimal serta prestasi belajarnya yang buruk. Boleh di next. Nah, bisa dilihat dari poster di sini, anak yang stunting itu cenderung lebih kerdil dibanding dari anak-anak yang lainnya di usianya. Boleh di next. Nah, lalu apa sih penyebab stunting? Kenapa stunting ini bisa terjadi? Nah, perlu diketahui kalau stunting itu berkembang dalam jangka panjang karena memang merupakan kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor seperti berikut ini. Yang pertama ada faktor kurang gizi kronis dalam waktu lama. Lalu yang kedua ada pertumbuhan janinnya yang terhambat. Yang ketiga ada anak tidak mendapat cukup asupan protein. Lalu ada yang keempat, yaitu perubahan hormon yang bisa disebabkan oleh stres. Lalu yang kelima, sering terkena infeksi di awal kehidupan anak. Jadi beberapa infeksi atau ada infeksi yang lain begitu. Next. Nah, terus apa sih gejala stunting itu? Kenapa kok bisa diketahui? Emang terlihat atau gimana? Nah, gejala stunting memang sangat terlihat, terutama di fisik. Nah, yang pertama itu ada anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Jadi misal ada seusianya itu tinggi-tinggi, tapi yang ini kok nggak sesuai, itu nggak sama. Kalau yang kedua ada proporsi tubuhnya cenderung normal, tapi anaknya itu tampak lebih kecil. Lalu ada yang ketiga, berat badannya juga rendah untuk anak seusianya. Dan yang keempat ada pertumbuhan tulangnya yang tertutup. Boleh next. Apakah stunting itu memiliki dampak? Tentu ada dampaknya. Nah, di dalam jangka pendek dampaknya itu kekurangan gizi bisa menyebabkan gangguan kecerdasan dan tidak optimalnya ukuran fisik serta gangguan metabolisme. Nah, untuk jangka panjangnya, kekurangan gizi itu bisa menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual. Lalu ada gangguan struktur dan fungsi syaraf serta sinaps yang terjadi pada anak balita pendek bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan
untuk menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya hari-harinya di saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti pendek atau badannya kurus. Lalu bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan juga stroke. Next. Nah, lalu gimana sih caranya mencegah stunting itu? Tentu banyak sekali pencegahan, banyak sekali cara untuk mencegah stunting. Seperti yang pertama ada penuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Jadi saat hamil itu harus makan makanan yang bergizi dan tentunya seimbang juga. Lalu yang kedua ada berikan ASI eksklusif. Selama bayi itu diberikan ASI yang eksklusif. Lalu jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena itu juga sangat penting. Lalu ada memberikan MPASI yang baik dan tepat. Dan jangan lupa untuk pantau tumbuh kembang bayi, dari bayi sampai hingga tumbuh besar itu dipantau perkembangannya. Boleh di next. Nah, ini ada poster dari Kemenkes tentang stunting yang lebih rinci lagi, lebih terangkum. Jadi kembali lagi, stunting itu adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang lama. Nah, penyebabnya apa aja sih? Stunting itu bisa diakibatkan oleh banyak faktor seperti ekonomi keluarga, penyakit, atau infeksi yang berulang. Nah, selain itu juga ada kondisi lingkungan serta masalah kesehatan. Lalu gejalanya apa aja? Anaknya itu berbadan lebih pendek untuk anak seusianya, proporsi tubuhnya cenderung normal, tapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Lalu berat badannya rendah dan pertumbuhan tulang tertunda. Akibatnya apa? Terganggu pertumbuhan fisiknya, seperti bertubuh pendek, kerdil. Lalu selain itu perkembangan otaknya juga terganggu, yang tentunya sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasinya di sekolah. Lalu produktivitas, kreativitasnya juga di usia produktifnya bisa terganggu. Nah, ada pencegahannya, yaitu seperti pemenuhan nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari sejak lahir. Lalu pola hidup yang sehat. Nah, stunting itu juga dipengaruhi oleh aspek perilaku, seperti ya terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktik pemberian makan bagi bayi dan balita. Lalu memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja, edukasi tentang persalinan, dan pentingnya melakukan inisiasi menyusui atau IMD. Dan akses terhadap sanitasi serta air bersihnya yang mudah. Lalu biasakan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Dan yang terakhir ada imunisasi. Boleh di next. Nah, mungkin sekian pemaparan materi yang bisa disampaikan. Mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang belum paham, ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan, atau mau menanyakan hal yang lain juga boleh tentang stunting. Terima kasih. Oke, baik. Saya ditanyakan. Sepertinya belum ada ya. Oke, terima kasih Ibu Salsabila. Oke, karena ini juga sudah larut malam juga. Jadi mungkin saya kasih time up-nya cukupkan sampai di sini. Oke, berikutnya adalah untuk mungkin bisa on cam sebentar untuk dokumen. Monggo. Oke, karena ini sudah banyak yang on cam, ya langsung saja kita mulai sesi dokumentasinya. Oke, saya hitung mundur ya ibu-ibu semua. 3, 2, 1. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, apakah sudah di screenshot, Afi? Ya udah. Oke, terima kasih banyak kepada ibu-ibu sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktunya sudah mau join Zoom bareng kami untuk pemenuhan tugas kami. Semoga ibu-ibu semua dapat mengambil
sisi positifnya, dan kami juga mohon maaf jika kami masih banyak kurangnya, karena di sini kita juga lagi sama-sama belajar begitu nih Bu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami masih ada salah atau kurangnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.